Jumhur mengatakan bahwa tengah-tengahnya Al-Quran itu adalah huruf ta di wal yatalattaf fi hadhihi surah yang terdapat di surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi ini. Jelas ya? Jadi huruf yang tengah, huruf yang paling tengah dalam Al-Quran menurut Jumhur adalah huruf ta dari kata wal yatalattaf. Meskipun ada pendapat yang lain, Ibnu Athiyah di antara mengatakan bahwa nukro itu huruf nun di kata nukro itu tengah-tengahnya. Demikian Syekh Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-15 halaman 387 beliau menyampaikan ini. Pelajaran penting yang bisa kita ambil diantaranya adalah dari ayat ini al-mubadaratu ila sad'i bil haqq. Bersegera untuk merespon atau untuk segera untuk menunjukkan secara terang-terangan menunjukkan kebenaran secara terang-terangan gitu ya. Bersegera untuk menunjukkan kebenaran secara terang-terangan. Wan nahyi 'anil munkar. Ya, dan mencegah dari kemungkaran itu min sidqil iman, menjadi tanda benarnya keimanan. Jadi bersegera untuk melakukan atau memerintah mengajak kepada yang hak itu dan juga mencegah dari yang mungkar ini menjadi tanda benarnya iman seseorang. Gitu ya. Wa ta'alluqil qalbi billah. Ini juga tadi mengajak kepada yang kebenaran dan juga mencegah dari yang mungkar itu selain tanda sidqil iman, benarnya iman seseorang merupakan ta'alluqil qalbi billah, menunjukkan keterikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Khasatan fi qadaya ad-dima al-ma'sumah. Secara khusus ini terkait dengan qadaya ad-dima, berkait dengan masalah darah yang ma'sumah, yang tanpa dosa. Dari darah tanpa dosa artinya orang ketika tidak ada dosa yang menyebabkan dia halal untuk dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Gitu. Jadi maka seorang yang mengingkari kemungkaran dan juga mengajak kepada kebaikan itu menjadi tanda bahwa imannya benar. Yang kedua menunjukkan bahwa ia punya ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi apalagi tampak kan gitu. Jadi hendaknya bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Demikian di kitab Hidayat Al-Qur'an Al-Karim halaman 301 disampaikan oleh para ulama yang menyusun kitab ini. Wallahu a'lam. Lalu kita beranjak ke ayat berikutnya. Nanti akan kita ambil pelajaran lagi berkaitan dengan ayat yang sebelum kita bahas. Ayat ke-75. Bagaimana komentar Al-Khadir ketika Nabi Musa mengatakan qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Al-Khadir pun berkata. Al-Khadir berkata, alam aqul lak. Alam aqul. Ini sudah kita bahas ya. Alam aqul ini dari kata apakah, lam tidak atau belum, aqul. Aku mengatakan dari kata aqulu. Aqulu karena ada lam maka wawunya jadi hilang. Alam aqul. Dalam bahasa kita, bukankah sudah aku katakan laka kepadamu. Al-Khadir ketika mengomentari perkataan Nabi Musa alaihissalam saat Al-Khadir merusak kapal, Al-Khadir mengatakan alam aqul innaka tanpa laka. Nah, di sini ada tambahan laka. Di antaranya ini bermaksud untuk menegaskan, mengingatkan apa yang menjadi komitmen awalnya. Alam aqul lak. Alam aqul laka. Atau juga dimaksudkan bahwa aku benar-benar katakan kepadamu, nggak ada yang lain kok, aku katakan kepadamu. Gitu.
Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau benar-benar, innaka, sungguhnya engkau, lan tidak akan, tastati'a, mampu, bersabar, sabra, ma'i, bersamaku. Lan tastati'a ma'i sabra, atau lan tastati'a ma'iya sabra. Tergantung riwayat dan qiraat yang kita pakai. Jadi ada, kita baca ma'iya, riwayat yang lain baca ma'i sabra. Baik. Demikian ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini yang disampaikan oleh Al-Khadir. Jadi redaksinya sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Al-Khadir ketika mengomentari menyampaikan memberikan statement terhadap sikap atau komentar Nabi Musa alaihissalam. Ditambahkan di sini ada laka. Baik. Dalam At-Tafsirul Muyassar, para ulama kita mengatakan di sini qala al-Khadiru li Musa mu'atiban wa mudzakkira. Al-Khadir mengatakan kepada Musa mu'atiban dalam rangka mengkritik, mencela, wa mudzakiran, dan juga mengingatkan, mencela sekaligus mengingatkan. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ala ma tara, terhadap apa, ya, sabar bersamaku terhadap apa yang engkau lihat min af'ali, dari pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatanku, mimma la tuhit bihi khubra, yang engkau tidak kuasai detail-detail ilmunya. Gitu. Jadi yang perlu memang menguasai itu. Jadi nggak tahu, Nabi Musa alaihissalam kan nggak dapat ilmu tentang itu. Dan Al-Khadir sudah mengatakan bahwa engkau nggak akan sabar. Tapi kan Nabi Musa alaihissalam tetap penasaran, pengen ikut Al-Khadir, pengen belajar kepada Al-Khadir, meskipun sejak awal nggak mungkin bisa sabar. Gitu. Baik. Qala, di sini disebutkan qala, siapa yang mengatakan qala adalah yakni Al-Khadir. Tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan qala yakni, yang mengatakan adalah Al-Khadir. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qila, ada yang berpendapat mengatakan bahwa zada hunalika li'annahu naqadal ahda marratain. Imam Al-Baghawi mengatakan, beliau mengatakan, ada yang berpendapat bahwa zada hunalika, di sini ditambahkan laka, di sini ditambahkan kata laka, li'annahu naqadal ahda marratain, karena Nabi Musa alaihissalam itu telah melanggar janji sebanyak 2 kali, marratain. Marrah sekali, marratain 2 kali. Kalau berkali-kali, marrat atau miroron. Jadi marratain 2 kali. Itu ya. Itu. Orang Arab juga kadang mengatakan dengan marrah juga. Misalkan kan kita bahasa marrah itu sekali kan. Gitu. Panjang sekali jadi apa tuh? Tawil panjang. Ada yang mengatakan tawil marrah. Sama bahasa kita, marrah sekali, panjang sekali maksudnya. Atau yang lainnya biasa dipakai tawil jiddan. Jiddan berarti benar-benar gitu. Jadi sini marratain 2 marrah, 2 kali. Ya, li'annahu naqadal ahda marratain, karena Nabi Musa alaihissalam telah melanggar janji 2 kali. Wa fil qissati anna Yusha'a kana yaqulu li Musa ya nabiyallah. Wa fil qissati, di kisah ini sebenarnya Yusha itu telah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata-kata Yusha ibn Nun? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Uzkuril ahda alladhi anta alaih. Tolong ingat janji yang telah mengikatmu. Janji yang telah engkau nyatakan akan engkau jaga komitmennya. Gitu ya. Uzkuril ahda alladhi anta alaih. Ingatlah janji yang sedang engkau jalani ini. Baik. Demikian Syekh Al-Baghawi menjelaskan di tafsir beliau, jilid ketiga halaman 208.
Lalu Syekh Tantawi dalam At-Tafsir Al-Wasit jilid ke-8 halaman 557 mengatakan wa fi hadhil marrati la yaktafil Khadiru biqaulihi alam aqul innaka. Pada kali ini wa fi hadhil marrah, kalau dalam bahasa kalau ikutin urutan di sini berarti wa fi hadhihi dan pada ini kali gitu. Pada kali ini wa fi hadhil marrah la yaktafil Khadiru biqaulihi alam aqul innaka. Al-Khadir nggak cukup dengan mengatakan alam aqul innaka, bukankah aku telah mengatakan sesungguhnya engkau. Jadi kan ada tambahan laka tadi kepadamu. Yang pertama kan alam aqul innaka, bukankah aku telah katakan tanpa ada kepadamu, innaka sesungguhnya engkau. Bal yudhifu lafdha laka. Bahkan di sini Al-Khadir menambahkan kata laka. Untuk apa itu? Ziyadatan fit tahdidi wa ta'yini wa tadhkiri. Ini ziyadah fit tahdid. Ini tambahan untuk pembatasan. Maksudnya kamu saja. Wa ta'yin juga menentukan. Wa tadhkir juga mengingatkan. Jadi dibatasi, terbatas kamu, tertentu kamu, dan mengingatkan kamu. Gitu ya. Ai alam aqul laka anta ya Musa. Bukankah aku telah katakan kepadamu, kamu wahai Musa, la li ghairika, bukan kepada yang lainnya, ala sabili ta'kidi wa tawthiq, dengan maksud, dengan cara untuk menegaskan dan juga untuk menguatkan, memastikan, tawthiq. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Li'annaka lam tuhit ilman bima af'aluhu. Karena engkau belum menguasai ilmu tentang apa yang aku lakukan. Gitu. Jadi karena belum tahu. Coba muslimin semuanya, ketika naik kapal, itu kan ada banyak orang lain. Ada banyak penumpang yang lain kan. Yang komentar innaka Nabi Musa alaihissalam komentar kan, apakah engkau akan menenggelamkan, engkau merusak kapal terus nanti akan menenggelamkan para penumpangnya? Selain Musa berkomentar nggak? Nggak ada yang komentar. Yang komentar Nabi Musa alaihissalam saja. Loh, itu penumpang kapal kenapa nggak komentar? Iya. Orang awam tahu bahwa ini adalah Al-Khadir. Yang penumpang kapal mungkin tahu, Al-Khadir seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan suatu pekerjaan pasti di bawah perintah Allah, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bukan asal melakukan. Itu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik. Lalu Syekh Ibnu Ashur menjelaskan di At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-16 ya, halaman ke-5, beliau mengatakan wallamu fi qawlihi laka lamut tabligh. Ini ada istilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ashur bahwa lam pada kata laka itu disebut sebagai lamut tabligh. Lam tabligh. Tabligh itu apa artinya? Dari kata ballagha artinya menyampaikan. Kan kita sering mendengar tabligh. Apa tabligh itu? Tabligh itu menyampaikan. Kita sering nulis atau dengar tabligh tapi nggak tahu artinya apa. Tabligh itu artinya menyampaikan. Ya. Wa hiya allati tadkhulu ala ismi aw dhamiris sami'i liqaulin aw ma fi ma'nahu. Apa yang dimaksud dengan lamut tabligh itu adalah lam yang masuk ke suatu ism atau dhamir as-sami' liqaulin, ya, yang masuk ke kata nomina atau kata ganti orang yang mendengar suatu perkataan. Gitu. Jadi dikatakan lamut tabligh itu karena orang yang diletakkan di setelah lam, di sini kan laka, engkau, lahu,
kepadanya, laha, kepadanya perempuan misalnya itu. Kenapa? Karena ini yang disebutkan di setelah lam itu adalah sudah mendengar. Yang disebutkan di setelah lam ini sudah mendengar perkataan. Au ma fi ma'na, atau yang semakna dengan itu. Nahwa seperti qultu lahu. Qultu lahu. Aku telah katakan kepadanya, laki-laki. Artinya huwa, laki-laki tadi itu telah mendengar perkataan yang tadi dikatakan qultu lahu. Aku telah katakan kepadanya. Wa adzintu lahu, dan aku telah mengizinkannya. Mengizinkan kepadanya, ada lahunya ini. Berarti artinya dia telah mendengar apa yang disampaikan. Wa fasartu lahu, dan aku telah menafsirkan, menjelaskan tafsirnya kepadanya, telah menerangkan kepadanya, kan gitu. Wa dzalika indama yakunul maqulu lahul kalam ma'luman minas siyaqi. Itu disampaikan laka, lahu, dan sebagainya tadi itu, sekiranya perkataan itu ma'luman minas siyaq, telah dimaklumi, telah diketahui. Ma'lum itu bahasa Arab ya, telah dimaklumi, telah diketahui minas siyaq, dari alur perkataan atau kalimat yang disampaikan. Fayakunu dzikrul lami li ziyad. Oleh karena itu, maka yakunu dzikrul lami, disebutkannya lam di sini itu li ziyadati taqawwil kalam, untuk menambah kuatnya perkataan atau kalam, perkataan ya, kalam. Wa tablighihi ila sami'i, dan juga menambah kekuatan dalam tabligh, menyampaikan pesan itu kepada orang yang mendengar. Jadi aku lulaka misalnya, alam aku lak. Jadi benar-benar udah sampaikan, kamu udah dengar tadi kan gitu. Jadi menegaskan tentang itu. Jadi menguatkan perkataan. Yang kedua, menguatkan juga bahwa ini telah disampaikan kepadamu gitu. Walidzalika summiyat lamut tabligh. Oleh karena itu disebutlah lam di kata laka ini adalah lamut tabligh. Lam apa? Lam tabligh. Baik. Lanjutannya, Syekh Ibnu Ashur mengatakan, ala taro, tidakkah engkau perhatikan, anna lama lam yahtaj li dzikrihi fi jawabihi awwala marratin? Tidakkah engkau lihat bahwa lam itu tidak diperlukan pada lam yahtaj li dzikrihi fi jawabihi awwala marrah, tidak dibutuhkan, tidak diperlukan dalam jawaban Al-Khadir awwala marratin, pertama kali, jawaban pertama ketika yang naik kapal itu. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di kalimat pertama kan dikatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, tanpa laka. Fakana taqriru wal inkaru ma'a dzikri lami ta'diyatil qawli aqwa wa ashad. Gitu. Maka takrir itu pengakuan atau pengakuan, wal ingkar, dan pengingkaran ma'a dzikri lami, disertai dengan menyebutkan lam itu, ta'diyatil qawli aqwa, membuat kata-kata yang disampaikan itu aqwa wa asyad, lebih kuat dan lebih dahsyat. Maka kalimat kedua ini lebih naik lagi, levelnya lebih naik lagi. Ada yang lain lagi disampaikan berikutnya lagi. Oh, enggak di sini ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan laqad ji'ta syai'an nukro atau syai'an nukuro, dan makna nukro atau nukuro itu lebih mungkar daripada imro, maka Al-Khadir pun memberikan statement yang juga naik level juga. Jadi Al-Khadir kan Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an nukro. Nukro lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan dengan imro. Maka Al-Khadir mengatakan alam aqul laka, ditersertakan dengan laka supaya juga lebih tegas juga dibandingkan dengan statementnya Nabi Musa alaihissalam. Di sini penjelasan terakhir di sini, in ra'al alimu, ada pesan dari Hidayat Al-Qur'an di sini, in ra'al alimu, jika seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu melihat fi taghlidhi 'alal muta'allimi,
sekiranya dia melihat bahwa sikap tegas terhadap muta'allim, orang yang belajar itu, ma yufiduhu naf'an wa irsyadan ilal khairi, dzakarahu lah. Ya, kalau dia melihat bahwa bersikap tegas, keras kepada pembelajar, orang yang menuntut ilmu, itu ada manfaat dan bimbingan kepada kebaikan, maka dzakarahu lahu. Si alim tadi itu akan menyebutkannya. Jadi tidak semuanya harus dengan kelembutan, dengan lemah lunglai, tapi juga ada saatnya tegas dan keras. Sekiranya tegas dan keras itu akan ada manfaat dan irsyad, ada juga akan membuat orang atau murid tadi mendapat bimbingan, dapat petunjuk. Karena tidak semua orang sama. Ada orang yang dengan tegas, dengan keras akan merasa justru nggak bisa mendapatkan manfaat misalnya. Ada sebagian orang yang harus dengan kekerasan harus ditegusin misalnya, dia baru dapat manfaat, bisa dapat bimbingan misalnya. Jadi yakhtalif min syakhsin ila syakhsin akhar, berbeda dari satu orang terhadap orang yang lain. Selanjutnya Syekh di dalam kitab ini sebutkan fa innas sukuta anhu yuqi'ul muta'allima fil ghururi wan nashwah. Ya. Karena diamnya alim tadi dari apa yang dilakukan oleh muta'allim itu akan membuat muta'allim itu jatuh pada ghurur, sikap bangga diri, sikap ghurur mungkin juga menyimpang, atau juga dia akan merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Wa dzalika yamna'uhu minat ta'allum, dan itu menghalanginya untuk belajar, menghalanginya dalam proses belajar. Demikian muslimin muslimat semuanya jawaban dari Al-Khadir. Lalu berikutnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udhra. Apa kata Nabi Musa? Qala in sa'altuka. Ini juga statement dari Nabi Musa alaihissalam menunjukkan betapa Nabi Musa alaihissalam menyadari akan kelemahan yang dimilikinya, kekurangan yang dimilikinya, dan ternyata benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Khadir. Ini jawaban Nabi Musa alaihissalam yang kemudian nanti akan ada proses berikutnya mengikuti perjalanan berikutnya. Tapi sebenarnya waktu kita sudah habis. Mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau ayat ke-76 ini insya Allah ya. Atau kita selesaikan. Nah, mungkin kita berapa slide ini? Ya lumayan banyak. Ya mungkin saya bahas secara singkat mungkin ya. Qala in sa'altuka. Qala Nabi Musa mengatakan, jika sa'altuka, aku bertanya kepadamu, an syai'in, tentang suatu perkara, ba'da, maksudnya di sini sa'altuka ini, aku mengkritik atau mengomentari, aku berkomentar atau mengkritik terhadap sesuatu, ba'daha, setelah kejadian yang tadi itu, setelah tadi pembunuhan terhadap anak kecil itu, fala tuzahibni, maka jangan engkau izinkan aku untuk mendampingimu, untuk membersamaimu, untuk bersahabat, menuntut ilmu, musahabah bersama. Qad balagta min ladunni 'udhra. Sungguhnya engkau telah mencapai mencapai batas min ladunni 'udhra. Batas pemberian uzur kepadaku. Gitu. Jadi maksudnya sudah kamu telah memberikan uzur, memberikan keringanan, memberikan memaafkan dan sebagainya, tapi ini sepertinya sudah menjadi batas akhir. Artinya kalau memang engkau akan putuskan aku berhenti dari belajar, ya udah putuskan kita. Ini ayat yang ke-76 ini. Sepertinya cukup dulu sampai di sini mungkin bahasan kita. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf kita tidak bisa tuntaskan pertemuan kali ini. Semoga tidak mengurangi keindahan kita dalam memahami kandungan dari ayat Al-Quran ini. Insya Allah semoga senantiasa tumbuh kerinduan dan kecintaan kita dalam hati kita terhadap Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bagian dari Ahlul Quran. Dan semoga Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita di yaumil akhir atau di hari kiamat nanti. Amin.
ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga memberi manfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.